Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini dimulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Hubungan antara produksi, produktivitas, dan biaya. Produktivitas yang tinggi dapat membuat biaya produksi lebih rendah. Dengan kata lain, produktivitas dan biaya memiliki hubungan berbanding terbalik. Selain itu, semua biaya produksi juga dipengaruhi oleh tingkat produksinya. Semakin tinggi produksi, semakin tinggi pula biaya produksi. Oleh karena itu, perlu adanya produktivitas untuk membuat biaya produksi menurun setiap periodenya. Selanjutnya ada 3 konsep biaya produksi. Yang pertama ada biaya alternatif atau opportunity cost, yaitu nilai dari kesempatan yang hilang ketika seseorang atau suatu organisasi memilih satu pilihan daripada pilihan yang lain. Contohnya nih ya, ketika seseorang itu memiliki uang 10 juta. Nah, dengan jumlah uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau memilih sebuah televisi. Jika ia membeli sebuah televisi, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan di Bali. Yang kedua ada biaya akuntansi atau accounting cost, yaitu ialah cabang akuntansi yang memberikan informasi untuk membantu manajemen mengevaluasi biaya dan efisiensi produksi. Nah, biaya ini itu menilai biaya input dari setiap langkah produksi dan biaya tetap untuk menghitung biaya produksi. Yang ketiga ialah biaya ekonomi atau economic cost. Pengorbanan yang terlibat dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti produksi, ini sama dengan biaya implisit plus biaya eksplisit. Nah, kita kan tadi ngomongin biaya implisit atau eksplisit. Nah, ternyata implisit dan eksplisit ini adalah jenis-jenis biaya produksi. Kita bakal cari tahu nih pengertiannya. Pengertian dari biaya eksplisit adalah biaya yang wajib dikeluarkan untuk mendapatkan faktor produksi. Contohnya apa aja? Contohnya itu biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya implisit atau input cost atau ongkos tersembunyi, yaitu adalah perkiraan biaya atas faktor produksi yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam proses produksi. Contohnya apa sih? Penggunaan gedung milik perusahaan. Macam-macam biaya. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Para ahli dan akuntan melihat pada biaya tenaga kerja dengan cara yang sama. Bagi para akuntan, pengeluaran untuk tenaga kerja merupakan biaya umum dan itu merupakan biaya produksi. Bagi para ekonomi, tenaga kerja merupakan biaya eksplisit. Yang kedua, biaya modal. Menurut para akuntan, dalam menghitung biaya modal yaitu menggunakan harga historis dari mesin tertentu dan menerapkan suatu kaidah penyusutan yang hampir berubah-ubah untuk menentukan berapa dari harga pembelian mesin itu yang akan dibebankan pada biaya umum. Jadi, biaya satu mesin adalah tarif sewa mesin itu menurut alternatif penggunaannya yang terbaik. Dengan terus-menerus menggunakan mesin itu, secara implisit, perusahaan mengorbankan sewa yang mau dibayarkan orang lain untuk menggunakan mesin tersebut. Yang ketiga ada biaya pengusaha dan laba ekonomis. Konsep pengusaha memberikan suatu ilustrasi terakhir mengenai perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para ahli ekonomi dengan para akuntan mengenai definisi biaya. Banyak di antara para akuntan yang menyebut laba dan para ekonomi menyebut pendapatan. Laba ekonomi menurut ahli ekonomi adalah sebagai besarnya pendapatan pengusaha melebihi kapasitas pendapatan dari kemampuan pengusaha tersebut jikalau melakukan kerja yang lain. Jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama, jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua, jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Jenis biaya produksi berdasarkan tujuan biaya. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat diidentifikasi langsung saat proses tertentu ataupun proses output. Contoh, biaya bahan baku langsung. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung saat proses tertentu. Contoh, biaya listrik dan air. Jenis biaya produksi dalam jangka pendek. 1. Biaya tetap total atau total fixed cost adalah biaya atau jumlah biaya yang besarnya tetap dan tidak boleh diubah seiring berubahnya jumlah barang yang diproduksi. Contoh dari biaya tetap total adalah biaya gaji karyawan dan sewa tanah. Rumus dari biaya tetap total adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Biaya variabel total atau total variable cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan saat kegiatan produksi dan besar kecilnya biaya ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi. Contohnya adalah biaya bahan baku. Rumus dari biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan VC sama dengan TC dikurangi FC. Yang ketiga adalah biaya total atau total cost adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam kegiatan produksi. Biaya total didapatkan dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel, maka dapat dihitung dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC.
Kurva TC memiliki bentuk yang sama dengan kurva VC, serta keduanya dipisahkan dengan jarak vertikal yang sama. Contoh soal, PT HBG merupakan perusahaan yang memproduksi pena. Biaya tetap perusahaan adalah sebesar 22 juta, sedangkan untuk menghasilkan sebuah pena dibutuhkan biaya sebesar 5.000. A. Tentukan fungsi biaya. Biaya tetap adalah 22 juta dan biaya per variabel atau per unit adalah 5.000. Jadi untuk menyelesaikan fungsi biaya adalah TC sama dengan FC ditambah VC per unit dikali Q. TC adalah 22 juta ditambah 5.000 dikali Q. B. Berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 3.000 pena? Jadi jika Q sama dengan 3.000, maka TC sama dengan 22 juta ditambah 5.000 dikali 3.000. Hasilnya adalah TC sama dengan 37 juta. Yang keempat ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau biasa disingkat AFC. Itu adalah nilai bagi hasil antara biaya tetap dengan jumlah barang produksi. Rumusnya itu adalah AFC sama dengan TFC dibagi Q. AFC ini sendiri adalah average atau rata-rata yang dipertanyakan, dan TFC ini adalah total fixed cost. Nah, Q ini adalah unit. Yang kelima ialah biaya variabel rata-rata atau biasa average variable cost atau biasa disingkat AVC. Itu adalah biaya variabel rata-rata dari satuan unit produksi. Rumusnya itu adalah AVC sama dengan TVC per Q, di mana T itu total dan A itu average dan Q itu adalah unit. Yang keenam ada biaya total rata-rata atau average cost atau biasa disingkat AC. Adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah barang produksi atau Q. Rumusnya itu adalah ATC sama dengan TC per Q. Contohnya itu ada restoran pizza yang dimana dia menargetkan ada 1.000 unit pizza. Nah, diasumsikan juga nih bahwa restoran tersebut ini membayar sewanya per bulan itu 2.500.000 dan juga dia juga butuh biaya bahan-bahan, yaitu untuk biaya tepung, keju dan juga topping sebesar 2 juta. Maka biaya sewa dan juga biaya bahan-bahan tersebut termasuk variabel yang dimana kita harus totalkan dulu di mana jumlahnya menjadi 4.500.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus, yaitu kita akan mencari average total cost atau rata-rata biaya totalnya, yaitu rumusnya ATC sama dengan TC per Q. Nah, TC sendiri udah kita ketahui 4.500.000. Q-nya itu adalah targetnya itu 1.000 unit. 4.500.000 dibagi 1.000 sama dengan 4.500. Maka dengan ini kita tahu nih bahwa restoran tersebut menjual setiap pizzanya harus lebih dari 4.500 untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost yang dimana disingkat MC. Itu adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Misal nih kita menggunakan 1 tenaga kerja lagi nih. Nah, perusahaan itu akan melaporkan total biayanya meningkat dari 150 perak menjadi 160 perak. Nah, di mana selisih antara kedua tersebut 160 dikurang 150 itu kan 10. Nah, 10 perak itu ialah biaya marginalnya. Nah, rumusnya sendiri itu gimana sih marginal cost ini? Nah, MCN atau marginal cost ini biasa rumusnya adalah delta TC dibagi delta Q, di mana TC sendiri ini adalah perubahan biaya total dan delta Q ini adalah perubahan jumlah barang diproduksi. Selanjutnya ada contoh soal marginal cost. Saya akan menjelaskannya melalui tulisan. Karena kita ingin mencari MC, ini kenapa bisa dapat 4, kita harus masukkan dulu rumus MC sama dengan delta TC per delta Q. Maka delta TC adalah TC yang sekarang dikurang TC yang sebelumnya, yaitu 29 dikurang 25 per delta Q adalah Q yang sekarang 2 dikurang Q yang sebelumnya 1, 2 dikurang 1, maka 4 per 1, 4 bagi 1 sama dengan 4. Maka inilah pembuktian kenapa MC yang ini adalah 4. Selanjutnya ada tabel biaya jangka pendek. Nah, tabel ini biasanya kita temuin di contoh soal. Nah, dalam tabel biaya jangka pendek ini tertera sendiri ada Q, ada unit, lalu ada TPC, ada TVC, ada TC, ada AFC, ada AVC seperti yang tadi kita sudah jelaskan, average variable cost, ada juga average fixed cost, ada juga average cost, dan ada marginal cost juga. Jadi tabel ini adalah tabel biaya jangka pendek. Biaya produksi jangka panjang atau semua faktor produksi bersifat variabel. Biaya rata-rata jangka panjang, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi, apabila perusahaan dapat selalu merubah kapasitas produksinya. Tabel biaya jangka panjang. Tabel ini terdiri dari SAC1, SAC2, SAC3, dan SAC4. Teman bentuk kurva rata-rata jangka panjang dan jangka pendek. Keduanya membentuk huruf U, tetapi alasannya berbeda. Alasan yang pertama, SAC dikarenakan pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Yang kedua, LRAC, pengaruh skala ekonomis dan skala non-ekonomis. Skala ekonomis dan skala tidak ekonomis. Skala ekonomis ialah skala di mana turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Penyebabnya adalah 1. Spesialis faktor produksi, 2. Pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain, 3. Memungkinkan barang samping atau byproducts diproduksikan, 4.
Perusahaan yang besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan. Misalnya, pemerintah terpancing membangun infrastruktur. Yang kedua adalah skala tidak ekonomis, yaitu pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin tinggi karena terjadi penurunan efisiensi. Penyebabnya yaitu satu, organisasi perusahaan yang sangat besar sehingga menimbulkan kerumitan atau kompleks. Yang kedua adalah pengambilan keputusan lamban dan kaku. Sekian, terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi oleh kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.